Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Dan insya Allah mudah-mudahan tetap semangat dan senantiasa Allah berikan kemudahan kita semuanya untuk belajar dengan semangat serta sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam kita menuntut ilmu dan menjadikan kita semua jadi anak yang soleh dan solihah, pintar, serta dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, sekolah kita, dan khususnya untuk agama kita. Baik anak-anakku sekalian, mari kita akan awali sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Seperti biasa kita akan awali dengan membaca basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ketiga ya, dan kita akan melanjutkan materi kita tentang Nabi dan Rasul. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu Nabi dan apa itu Rasul, kemudian siapa saja Nabi dan Rasul, serta siapa saja yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk pada sifat-sifat Rasul, kemudian dan hikmah diturunkannya Rasul. Baik anak sekalian, mari kita akan mulai dari sifat-sifat Rasul. Anak-anakku sekalian, Rasul mempunyai sifat-sifat yang perlu kita teladani. Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Nah, kita akan bahas tentang sifat wajib dulu ya. Sifat wajib Rasul itu ada 4 ya. Yang pertama adalah sidik, kedua amanah, ketiga tablik, keempat fatonah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat Rasul, sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya adalah benar ya. Sidik itu artinya benar. Benar itu yang dimaksud adalah benar baik dalam perbuatannya ataupun perkataannya. Jadi para Rasul itu adalah benar dalam perbuatan dan perkataannya. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Maksudnya adalah setiap Rasul itu diberikan amanah ya. Apa yang dipertanggungjawabkan, yang diemban, itu akan ditunaikan oleh para Rasul itu, meskipun harus meregang nyawa, meskipun harus dengan nyawanya kita pertaruhkan. Nah, itulah adalah para Rasul, di amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Sifat wajib yang Rasul yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Jadi setiap Rasul yang diberikan Allah turunkan para Rasul itu diberikan sifat tabligh, yaitu mereka menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada umatnya ya, menyampaikan kepada umatnya kebenaran, menyampaikan risalah ya, menyampaikan dakwah kepada umatnya. Jadi tabligh artinya adalah menyampaikan. Dan yang terakhir dari sifat wajib Rasul itu, yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu artinya adalah cerdik atau cerdas atau pandai. Jadi setiap Rasul itu diberikan 4 sifat wajib itu, sehingga mereka adalah benar, jujur ya. Kemudian mereka amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Kemudian mereka juga tabligh, mereka adalah menyampaikan ya, menyampaikan kebenaran-kebenaran, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mereka diberikan sifat kecerdasan. Nah, itu adalah sifat wajib Rasul ya, 4. Yang kemudian yang kedua yaitu sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Ini lawan dari sifat wajib ya. Kalau sifat wajib itu yang pertama adalah sidik ya, artinya adalah benar, maka sifat mustahil Rasul
Yang pertama itu adalah kizib. Kizib itu artinya adalah berdusta, dusta atau bohong. Jadi setiap rasul tidak mungkin mereka itu benar berbohong dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan apa yang disampaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan mereka menyampaikan, nggak mungkin mereka itu berbohong dalam penyampaiannya. Kemudian yang kedua, sifat mustahil rasul itu lawan dari amanah, ya, dapat dipercaya. Jadi sifat mustahil rasul yang kedua itu yang sifat khianah atau berkhianat, ya. Jadi tidak mungkin juga para rasul itu kemudian memiliki sifat khianat, ya. Menyampaikan kebohongan, jadi atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Jadi sifat mustahil yang kedua itu adalah khianat. Kemudian yang ketiga, sifat mustahil dari para rasul itu adalah lawan dari tabligh, menyampaikan. Jadi sifat mustahilnya itu adalah kitman. Kitman itu artinya adalah menyembunyikan. Ya, jadi tidak mungkin juga, mustahil para rasul itu kemudian menyembunyikan apa yang telah mereka dapatkan wahyu kemudian tidak disampaikan. Jadi mustahil. Maka pasti ketika mereka mendapatkan wahyu, maka akan disampaikan kepada umatnya. Jadi mereka tidak akan menyembunyikan. Ya, kitman artinya adalah menyembunyikan. Dan yang terakhir, sifat mustahil rasul itu adalah baladah. Ini adalah lawan dari fatonah. Fatonah itu cerdas, kalau baladah itu adalah bodoh atau jahil, ya, bodoh. Jadi kurang pandai seperti itu. Maka mustahil bagi para rasul itu kemudian memiliki sifat bodoh, karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu yang turun kepada mereka, maka otomatis mereka akan memiliki kemampuan, ya, dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Nah, itulah sifat wajib dan sifat mustahil para rasul. Dan yang selanjutnya adalah kita masuk kepada hikmah. Hikmah diturunkannya para rasul. Anak-anakku sekalian, jadi hikmah yang dapat kita ambil dari diturunkannya para rasul itu, yang pertama adalah agar para rasul itu mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Jadi mengenalkan para manusia itu kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan orang untuk mengenal Tuhannya. Itu adalah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah agar mengajak manusia untuk bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian dapat menjalankan nikmat Allah itu dengan baik, ya. Jadi agar mengajak pada orang agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan dan diterima oleh kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengutus para rasulnya itu untuk menunjukkan kepada kebenaran serta menjauhkan dari perselisihan para umatnya. Ya, ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah mengutus para rasul itu untuk menegakkan agama atau menegakkan agamanya, kemudian menjaga agama dari kemurnian ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam kitab suci. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, Allah mengutus para rasul itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh. Dan yang terakhir adalah diutusnya para rasul itu untuk memberikan uswatun hasanah atau teladan yang baik kepada para umatnya. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul serta hikmahnya diutusnya para rasul itu. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sifat-sifat rasul dari mulai sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dengan itu kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan
dapat terus mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang telah kita pelajari, sehingga kita menjadi umatnya Rasul yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu saja yang dapat Bapak sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan uji kompetensi halaman 93 sampai 95 bagian A dan bagian B.